Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nailur Raja Syarah Safinatin Najah. Kita telah sampai kepada perkataan wal haidu. Jadi tanda balik yang nomor 3 adalah haid. Fil ungsa pada perempuan, litis isinin ketika 9 tahun. Al-haidu, haid, lughatan, secara bahasa, maknanya adalah as-sayalanu, yaitu mengalir. Jadi haid, secara bahasa, maknanya adalah as-sayalanu, mengalir. Wa syar'an, sedangkan haid, dalam segi syariat, menurut syariat, itu adalah damu jabalatin. Dam jabalah yaitu alami, darah alami, yakhruju yang keluar min aqsa rahimil mar'ati dari pangkal rahimnya seorang perempuan. Jadi darah haid haid menurut syariat itu adalah darah alami yang keluar dari pangkal rahimnya seorang perempuan. Ala sabili sihah, atas jalan kesehatan, bukan karena penyakit. Fi auqatin makhsusatin, keluarnya darah tadi itu pada waktu-waktu yang dikhususkan. Al makna, adapun maknanya adalah anna salisata, bahwasanya yang ketiga, min alamati bulughis sabiyah, dari tanda-tanda baliknya sobiyah, anak kecil perempuan, adalah antahido, dia mengeluarkan darah haid, ba'da setelah antam dia lewat, alaiha atas anak kecil perempuan tadi, lewat tis'u sinina komariatan takribiyatan, lewat alaiha atas anak kecil perempuan tadi 9 tahun. 9 tahun ini dihitung dengan hitungan bulan komariatan. Kemudian 9 tahun ini adalah takribiyatan, kurang lebih. Tidak harus pas 9 tahun. Artinya kurang sedikit dari 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah haid, maka sudah dihukumi balik. Jadi tanda balik anak perempuan itu adalah dengan keluarnya darah setelah lewatnya 9 tahun. Nah 9 tahun ini dengan hitungan bulan Komariah, Muharram, Safar, seperti itu. Dan 9 tahun ini bukan secara tahdid, bukan secara pasti, tetapi secara takribi. Fala tadurru, maka tidak masalah. Fala tadurru, maka tidak masalah, artinya tetap dihukumi haid. Nuqsanuma, kurangnya waktu, la yasa'u, yang tidak mencukupi apa waktu, haidon, mencukupi haid, yang tidak mencukupi haid, wa tuhron, dan masa suci. Wa huwa, adapun ma la yasa'u haidon wa tuhron, itu adalah ma, waktu, tuna sittata asyara yauman, waktu yang kurang dari 16 hari. Jadi sedikit-sedikitnya darah itu dianggap darah haid, itu adalah keluar selama 1 hari 1 malam. Baru bisa dianggap darah itu adalah darah haid. Kemudian sedikit-sedikitnya masa suci itu adalah 15 hari. Nah, 1 hari itu adalah masa sedikit-sedikitnya haid, dan 15 hari itu adalah masa paling sedikit-sedikitnya suci. Nah, 1 hari ditambah 15 hari adalah 16 hari. Nah, kata beliau, tidak masalah. Tidak masalah, artinya tetap dihukumi darah itu adalah haid,
tidak masalah kurang dari 16 hari. Artinya 9 tahun kurang dari 16 hari ke bawah, kok sudah keluar darah haid, itu sudah dihukumi balik. Jadi umur 9 tahun itu enggak pasti, tetapi takribi, kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk kepada fasal yang baru, faslun fasal. Fasal tentang istinja dengan batu. Aqada telah mengikat, telah membatasi hadzal faslah. Pengarang kitab Safinatun Najah, beliau membatasi fasal ini tujuannya adalah libayani syuruti ijza'il istinja bil hajar, yaitu untuk menjelaskan syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu. Wal istinja'u adapun istinja. Wal istinja adapun istinja, lugatan secara bahasa maknanya adalah al-qat'u, memutus. Wa syar'an, sedangkan istinja dalam makna syariat itu adalah izalatul kharij, yaitu menghilangkan perkara yang keluar, an-najisi yang najis, al-mulawwithi yang mengotori dubur atau lubang depan. Keluarnya tadi minal farji, daripada farji atau dubur. Kemudian dihilangkannya tadi itu anil farji, dari farji. Nah, cara menghilangkannya tadi dengan apa? Bimain, dengan air, au hajarin, atau dengan batu. Itu istinja dalam makna syariat. Wa hukmuhu, dan adapun hukumnya istinja itu ada 5. Yang pertama adalah al-wujub, yaitu wajib. Min kulli najasin mulawwithin, dari setiap yang najis yang mengotori dubur atau lubang depan. Kemudian hukum istinja selanjutnya adalah wan nadabu, yaitu sunnah. Sunnahnya tadi itu minal jamid, dari benda yang padat. Wal karohatu, kemudian yang ketiga adalah karohah, makruh, itu minar rih, yaitu dari rih, istinja dari kentut, itu makruh. Kemudian yang keempat adalah wal ibahatu, boleh, itu minal aroqi, yaitu daripada keringat. Kemudian yang terakhir adalah wal hurmatu, istinja hukumnya haram, itu ka'ayyakuna, seperti adanya istinja tadi, bimaghsubin, dengan benda yang dighosab. Jadi hukum istinja itu ada 5. Ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, kapan hukum istinja itu hukumnya adalah wajib? Yaitu ketika keluar perkara yang najis yang mengotori dubur atau lubang depan, wajib dihilangkan. Nah, kapan istinja itu hukumnya adalah sunnah? Yaitu ketika keluar dari dubur atau keluar dari lubang depan benda yang padat dan yang kering. Itu sunnah istinja. Kemudian kapan istinja hukumnya adalah makruh? Yaitu ketika keluar angin atau kentut. Jadi kita buang angin, kemudian kita istinja, kita cebok, itu hukumnya adalah makruh. Kemudian kapan istinja itu hukumnya adalah mubah? Yaitu ketika keluar keringat pada bagian tersebut. Kemudian kita istinjai, kita cebok, disebabkan keringat, maka itu hukumnya adalah makruh. Kemudian yang terakhir, istinja hukumnya adalah haram, yaitu ketika istinja dengan air atau batu yang kita ambil milik orang dengan tanpa izin, yaitu digosok. Nah, itu hukumnya adalah haram. Kemudian wa afdalu kaifiyatihi, adapun paling utamanya tata caranya istinja adalah al-jam'u, yaitu menggabungkan bainal ma, antara air, wal hajari, dan batu. Ini cara yang paling utama,
yaitu menggunakan batu, kemudian menggunakan air. Caranya bagaimana? Yaitu bi ayyabda'a, yaitu dengan sekira seorang tadi memulai bil hajari dengan batu, thumma yutbi'uhu, kemudian dia mengikutkan batu tadi bil ma'i dengan air. Jadi istinjanya yang pertama dengan batu dulu, kemudian baru yang kedua dengan air. Wahina idzin, dan ketika itu, ketika istinjanya tadi itu digabungkan dengan air dan batu, yakfi, maka cukup, fi husuli asli sunnah, di dalam menghasilkan asal sunnah, kullu jamidin, yaitu setiap benda yang padat, walau najisan, walaupun benda padat tadi itu najis. Jadi ketika cara istinjanya itu adalah dengan menggabungkan antara air dengan debu, air dengan batu, maka nggak masalah dengan menggunakan benda yang padat yang najis. Kenapa? Karena setelah menggunakan benda padat yang najis tadi, kemudian dibasuh dengan air, sehingga najisnya menjadi hilang. Berbeda masalahnya kalau istinjanya tadi itu hanya menggunakan batu tanpa air. Maka disyaratkan ketika itu batunya yang digunakan untuk istinja itu adalah harus suci. Kemudian fa'in aradal iqtisara ala ahadihima, jika seorang ingin meringkas atas salah satu dari keduanya, hanya ingin menggunakan salah satu dari keduanya, fal ma'u, adapun menggunakan air, itu afdalu, itu adalah yang paling utama. Jadi kalau ingin memilih antara batu dan air, maka adapun air itu yang lebih utama. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya air itu yuzilul aina. Air itu bisa menghilangkan ainnya najis, wal atharo, dan bekas najis. Walau bada'a bil ma', seandainya seorang memulai dengan air, istinja dengan air duluan. Wa arada ayastanjiya ba'dahu bil hajar, dan dia ingin beristinja ba'dahu, setelah beristinja dengan air, dia ingin beristinja dengan batu. Maka bagaimana hukumnya? Lam yusanna lahu dzalik, maka tidak disunnahkan lahu baginya dzalika, hal itu. Kenapa enggak disunnahkan? Li adamil faidati, karena enggak ada faedahnya. Jadi kalau sudah istinja dengan air, ya enggak ada faedahnya lagi istinja dengan batu, karena sudah bersih. Kemudian syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu itu samaniyatun, itu ada 8. Jadi syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu itu ada 8. Asyartu, adapun syarat, itu jam'u syartin. Syarat itu adalah jamak syarat. Syurut itu adalah jamak syarat. Wasyartu, sedangkan syarat lughatan dalam makna bahasa itu adalah al-alamatu, maknanya adalah tanda. Jadi syarat itu secara bahasa maknanya adalah tanda. Di dalam redaksi kitab-kitab biasa disebutkan asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Jadi syarat itu maknanya adalah tanda. Wa syar'an, sedangkan secara syariat, syarat secara syariat itu maknanya adalah ma, sesuatu, yalzamu, yang lazim, min adamihi, dari tidak adanya sesuatu tadi, al adamu, tidak ada, wala yalzamu, dan tidak mesti, min wujudihi, dari wujudnya ma tadi, wujudun, wujud, wala adamun, dan tidak ada, lidatihi, bagi zatnya ma. Wal muradu bil hajari huna, dan yang dimaksud
Wal muradu bil hajari huna, dan yang dimaksud dengan batu di sini adalah kullu jamidin, yaitu setiap benda yang padat, tohirin yang suci, qaliin yang bisa mengangkat najis, ghairi muhtaramin yang tidak dimuliakan. Jadi yang dimaksud batu di sini adalah setiap benda yang padat. Artinya nggak harus batu. Kalau benda padat tadi, ciri-cirinya adalah seperti yang akan disebutkan ini, yaitu dengan padat, kemudian suci, bisa mengangkat yang tidak dimuliakan, maka itu juga bisa menggantikan posisi batu. Misalnya istinja dengan kayu atau yang lainnya. Jadi syarat yang dimaksud dengan batu di sini adalah kullu jamidin, yaitu setiap benda yang padat, tohirin yang suci, qaliin yang bisa mengangkat najis, yang bisa menyerap, ghairi muhtaramin yang tidak dimuliakan. Fala yujzi'u, maka tidak boleh istinja an najisu, najis. Istinja dengan najis itu nggak boleh. Misalnya ada kotoran binatang, kemudian karena terkena panas terus, kemudian menjadi kering, kemudian kita gunakan istinja, itu nggak boleh. Maka nggak boleh beristinja dengan najis. Wala ghairul qali, dan nggak boleh juga beristinja dengan selain yang qali, yang bisa ngangkat najis. Limulu satihi, karena licinnya perkara tadi. Misalnya istinja dengan kaca. Kaca itu nggak bisa ngangkat najis. Kenapa? Karena licinnya kaca tadi. Jadi istinja dengan kaca nggak bisa. Au rokhawatihi, atau karena lembeknya perkara tadi. Masalan contohnya. Walal muharramu, dan nggak boleh. Muhtaramu, dan nggak boleh istinja dengan perkara yang muhtaram, yang dimuliakan. Seperti apa? Kakutubil ilmi asyar'i, seperti kitab-kitab ilmu syariat. Jadi istinja dengan perkara-perkara yang dimuliakan itu nggak boleh. Istinja dengan uang, dengan duit nggak boleh. Istinja dengan roti juga nggak boleh, karena benda-benda tersebut itu dimuliakan. Nah, di sini dicontohkan juga istinja dengan menggunakan buku-buku ilmu syariat, nggak boleh. Wa alatihi, dan dengan menggunakan buku-buku alatnya syariat, alatnya ilmu syariat itu juga nggak boleh. Misalnya kitab-kitab nahwu sharaf. Nah, kitab-kitab nahwu sharaf itu adalah alat untuk ilmu syariat, itu juga nggak boleh. Wal mat'um, dan istinja dengan makanan, itu juga nggak boleh, karena semuanya ini adalah benda-benda yang dimuliakan. Wal makna, dan adapun makna adalah anna syuruta ijza'il istinja, bahwasannya syarat-syarat diperbolehkannya istinja bil hajar, dengan batu, idak tusira alaihi, apabila diringkas alaihi, ke atas batu, itu sama niatun, itu ada 8. Jadi syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu itu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin, adanya istinja itu dengan 3 batu. Al makna, adapun maknanya, annal awwala, bahwasanya yang pertama, min syuruti ijza'il istinja bil hajar, dari syarat-syarat diperbolehkannya istinja bil hajari dengan batu, kaunuhu, yang pertama adalah kaunuhu, adanya batu tadi, itu adanya istinja tadi, itu bisalasati masahatin, yaitu dengan 3 usapan, la aqalla, tidak boleh kurang dari 3 usapan. Jadi istinjanya tadi itu dengan 3 usapan batu, nggak boleh kurang dari 3 usapan batu. Fata'addadu fata'addatul ahjar, maka adapun berbilangnya batu-batu,
Maksudnya 3 batu itu laisa biqayyidin, itu bukanlah batasan. Jadi berbilangnya batu ahjar, batu-batu itu bukanlah batasan. Falau masaha, seandainya seorang mengusap bisalasati atrofin, dengan 3 sisi, lihajarin bagi satu batu, murattabatan dalam keadaan diurutkan, au masaha atau dia mengusap salasa masahat dengan 3 usapan, bi torfin wahidin dengan satu sisi saja, min hajarin wahidin dari satu batu, bi ayak silahu dengan sekira dia mengusap ujung satu batu tadi, wa yunashifahu dan dia mengelap ujung tadi, ba'da kulli mashatin setiap kali dia mengusap, kafa itu cukup. Jadi nggak harus dengan 3 batu, tetapi dengan satu batu yang memiliki 3 sisi secara berurutan itu boleh, atau mengusap dengan 3 kali usapan dengan satu batu pada sisi yang sama, itu juga boleh. Tapi caranya adalah setiap kali dia mengusap dubur atau lubang depan itu menggunakan sisi yang satu tadi, itu setiap sudah diusap dia harus basuh lagi, dibasuh, kemudian dilap, diusapkan lagi, kemudian dibasuh lagi, kemudian diusapkan lagi, itu nggak masalah sampai 3. Jadi nggak harus dengan 3 batu. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.